perdagangan internasional adalah serangkaian konsep ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi di balik perdagangan antara negara-negara. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap perekonomian global. Salah satu teori terpenting dalam perdagangan internasional adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan secara relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Berikut adalah beberapa jenis teori dalam perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, negara harus berfokus pada produksi barang atau jasa yang mereka bisa hasilkan dengan biaya absolut yang lebih rendah daripada negara lain. Dengan demikian, perdagangan internasional akan menguntungkan semua negara karena masing-masing negara dapat mengkhususkan diri pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan efisiensi tinggi. 2. Teori keunggulan komparatif. Teori ini dikembangkan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan biaya relatif yang lebih rendah daripada negara lain. Meskipun suatu negara dapat menghasilkan semua jenis barang lebih efisien daripada negara lain, perdagangan masih dapat menguntungkan negara-negara tersebut jika mereka memanfaatkan keunggulan komparatif mereka. 3. Teori siklus hidup produk. Teori ini mengemukakan bahwa produk cenderung mengalami siklus hidup yang melibatkan tahap produksi domestik, ekspor, dan akhirnya impor ketika negara lain mulai memproduksinya secara lebih efisien. 4. Teori pendukung faktor. Teori ini berfokus pada perbedaan sumber daya dan faktor produksi antara negara-negara. Menurut teori ini, negara akan mengkhususkan diri pada produksi yang memanfaatkan faktor produksi yang relatif melimpah di negara tersebut. Misalnya, negara dengan tenaga kerja yang melimpah akan cenderung mengkhususkan diri pada industri yang membutuhkan tenaga kerja yang intensif. 5. Teori pertukaran modal. Teori ini menyoroti pentingnya aliran modal internasional